Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Al-Padri dengan NIM 1042-129. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian syariah. Dosen pembimbing yaitu Bapak Jalaluddin SH MH. Satu, latar belakang. Perikatan atau perjanjian dalam konten fikih muamalah sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab. Al-aqd bentuk jamak al-uqud yang mempunyai arti mengikut, sambungan, dan janji. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Jual beli di bidang manufaktur tersebut terdapat dalam mabel villa furtur, yang nama dalam praktek di lapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dan dengan memilih jenis kayu dan model sesuai keinginan dari pembeli. B. Rumusan masalah. 1. Apa itu akad? 2. Apa itu perjanjian dan perikatan? 3. Apa saja asas hukum perjanjian? 4. Apa saja perkembangan akad syariah? 5. Apa itu akad perjanjian? C. Tujuan masalah. Untuk mengetahui tentang akad. 2. Untuk mengetahui perjanjian dan perikatan. 3. Untuk mengetahui asas-asas hukum perjanjian. Untuk mengetahui perkembangan akad syariah. 5. Untuk mengetahui akad perjanjian. Pembahasan akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarakat menduduki posisi yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas sehari manusia. B. Perjanjian dan perikatan. Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih muamalah sering kita disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang membentuk jamak al-uqud. C. Asas-asas perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu 1. Asas ilahiyah atau asas tauhid. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 57, yang artinya, Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. 2. Asas kebolehan atau madda al-ibadah. Terdapat kaidah fikih yang artinya pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai dapat dalil yang melarang. 3. Asas keadilan. Dalam Al-Quran Al-Hadid ayat 57 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus Rasul
kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca. 4. Asas persamaan atau kesetaraan. 5. Asas kejujuran dan kebenaran. 6. Asas tertulis. 7. Asas iktidat baik. 8. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan. D. Perkembangan akad syariah. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak memerlukan perbuatan hukum tertentu. Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyuluran dana adalah 1. Akad al-murabahah. 2. Akad al-istiqna. 3. Akad ba'i as-salam. 4. Akad al-mudarabah. 5. Akad musyawarah. E. Akta perjanjian. Akta perjanjian adalah merupakan bukti tertulis dan otentik yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat, bahkan sempurna. Berikut ini syarat sahnya perjanjian menurut KUHP Perdata, yaitu A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. B. Cukup untuk membuat suatu perjanjian. C. Suatu hal tertentu. D. Suatu penyebab yang halal. C. Halal. Mengenai kata sepakat, ada beberapa teori yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu teori kehendak. Teori ini menganggap bahwa pihak-pihak lainnya terikat pada hal-hal yang benar-benar dikehendakinya. B. Teori pernyataan atau kepercayaan. Di sini para pihak terkait kepada hal-hal yang telah dinyatakan dengan pengertian bahwa hal ini dari pihak lain terdapat anggapan dan kepercayaan bahwa pernyataan itu cocok dengan kehendak sejati pihak yang menyatakan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa ada kata-kata yang salah, tolong dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.